Di Surabaya ada gereja kecil, namanya Gereja Bethel Tabernakel Jalan Tambang Boyo. Itu dari tahun 75 sampai 80-an. Baru mereka pindah, sekarang gereja itu di Taman Simpang, Surabaya. Pendetanya itu seorang dokter, namanya pendeta Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf BS. Nah, tahun 70-an saya itu belajar. Saya ikut pelajaran Alkitab itu dari dia, tahun 70-an. Itu kalau Bible Study tiap hari Rabu jam 4 sore. Pas di pinggir sungai. Kalau saudara ke Tambang Boyo dan pacar keling akan tahu itu. Setiap Rabu saya harus ikut Bible Study itu dari jam 4 sampai jam 6 selesai. Nah, salah satu pelajaran saya masih sangat muda tahun 70-an. Dr. Yusuf itu berkata begini. Salah satu ciri atau tanda apakah seorang hamba Tuhan itu dihormati atau tidak, itu tanya anak-anaknya. Dengan cara, kalau mereka atau dia khotbah, anak-anaknya mau dengar atau tidak. Kalau sampai ada hamba Tuhan, dia khotbah anak-anaknya gak mau dengar, pasti ada satu atau dua sebab. Satu, anaknya sudah hafal khotbah papanya, karena itu terus saya khotbahkan. Yang kedua, ini lebih celaka. Anak-anak lihat bahwa hidup papanya waktu di mimbar dan di rumah beda. Dengarkan ini, saudara. Percuma kita bentak-bentak anak kita untuk hormat, untuk tunduk, untuk nurut. Masih kecil, mereka oke. Begitu besar, dia bisa pukul kita. Jawab iya atau tidak? Karena kita munafik. Maka itu mewakili Papa di surga. Jangan punya dua muka dalam hidup ini. Katakan amin. Maka itu kalau kita lihat Alkitab, saudara. Coba jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, Tuhan Yesus itu lebih senang bergaul dan duduk makan dengan orang-orang berdosa atau dengan orang-orang munafik? Jawab. Aneh. Justru Tuhan Yesus lebih senang kumpul dengan orang-orang berdosa daripada orang-orang munafik. Musuh utama selama Yesus Tuhan kita hidup bukan pelacur, bukan pembunuh, tapi orang munafik. Bahkan kita melihat di kiri kanan kita, kalau ada orang-orang sulit jadi Kristen atau percaya Yesus, tanya, pasti jawabannya karena Kristen munafik. Betul tidak? Pasti itu jawabannya. Maka itu seringkali kita gak bisa mewakili Papa kita di dunia ini karena konsep yang salah. Kita cuma jadi Kristen waktu di luar rumah kelihatan Kristen. Di dalam rumah bagaimana? Papa Mama, cuma ada satu konsep yang membuat kita jadi orang benar. Dengarkan. Ini untuk keluarganya, untuk suami istri. Hanya ada satu konsep yang membuat kita suami istri dikatakan benar dan tidak munafik. Yaitu konsep mengampuni. Katakan amin. Mengampuni. Suami istri, celakalah pernikahan kita kalau kita kehabisan pengampunan dalam hidup kita berdua. Catat kata ini baik-baik. Celakalah pernikahan kita kalau dalam keluarga kita kehabisan pengampunan. Kita boleh kehabisan duit, kita boleh kehabisan ini, kehabisan itu boleh. Namanya manusia. Tapi pengampunan tidak boleh habis dalam pernikahan kita. Kenapa? Siapa bisa jawab? Kenapa? Kenapa pengampunan gak boleh habis dalam pernikahan kita? Saya belajar dari orang Jawa, saudara. Orang Jawa itu punya falsafah hidup. Ya karena memang saya dari Jawa juga, bukan begitu. Yang lain jangan tersinggung ya, dari Kalimantan, Sumatera jangan tersinggung ya. Tapi ini fakta. Orang Jawa berkata begini, selama
kamu masih bisa kentut? Ada yang nggak bisa kentut? Pasti boneka, dah gitu saja. Betul nggak? Kalau seorang orang nggak bisa kentut, ya boneka dong. Selama kamu masih bisa kentut, berarti kamu masih bisa buat salah. Bagus bukan konsep orang Jawa itu? Lalu satu konsep lagi orang Jawa berkata begini, siapapun kamu yang disebut manusia, itu tidak akan pernah bisa lihat punggungnya sendiri. Jangan pakai kaca ya. Loh, betul nggak? Yang namanya manusia itu nggak mungkin bisa lihat punggungnya sendiri. Kalau jerapah bisa. Ngerti ilustrasi itu saudara? Kenapa orang Jawa punya falsafah itu? Artinya bagaimanapun juga kita masih butuh orang lain dalam hidup. Nah, kalau saudara sebagai suami misalnya, ini sambil contoh, selalu nuntut istri benar dan tidak boleh salah, kita sombong. Maka itu suami istri pakailah prinsip harus ada pengampunan yang tidak boleh kurang dalam pernikahan kita. Dan itu konsep Efesus pasal 5. Bagus sekali. Efesus 5 nanti saudara cari. Memang gak ada ayat kata pengampunan, tidak. Tapi itu satu kesimpulan. Karena begitu kita suami menuntut istri kita sempurna, tidak boleh salah. Istri sabar. Tunggu dia kentut. Kenapa? Karena begitu suamimu kentut, nah salah juga toh. Sederhana sekali. Maka itu kalau dalam pernikahan kita nggak pernah menuntut, tapi mengharapkan. Beda loh saudara. Maka itu dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 ke-8. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu menerima segala sesuatu. Kasih itu nggak menuntut, tapi mengharapkan segala sesuatu. Sungguh, siapa yang dalam pernikahannya sampai hari ini masih punya tuntutan pada pasangannya, bertobat hari ini saudara. Kita tidak punya hak untuk menuntut pasangan kita supaya nggak boleh salah dan sempurna, karena kita sendiri masih bisa salah. Betul? Maka itu sadari ini. Sehingga kalau hubungan kita berdua di rumah itu tidak ada kemunafikan, percayalah saudara, anak-anak kita akan respect kepada kita luar biasa. Apa-apa kita terbuka juga pada anak-anak kita. Mereka tahu di situ kita melihat surga akan ada dalam pernikahan kita. Jadi nggak sulit, gampang sekali. Kita lihat dulu satu ayat ini. Roma pasal yang ke-15. Saya akan mengajak saudara menanyakan dengan memikirkan ini. Pernah nggak saudara memikir selama ini bagaimana anak-anak itu tahu, sejak bayi tentunya ya, bagaimana anak-anak itu tahu bahwa dua orang itu adalah papa mamanya? Saya harus mikir. Saya aja nggak punya anak, saya bisa mikir itu. Saya tuh selalu mencari bagaimana mereka tahu kalau ini papa mamanya. Apakah karena diberitahu itu papa mama ya? Kalau itu om, itu tante, itu tetangga. Ayo, begitu atau tidak? Lalu cepat jawab, saya tanya ini. Mengapa anak-anak gak perlu diberitahu itu papa mamanya, tapi mereka langsung tahu? Di Roma 15 ayat 7 saya menemukan jawaban itu. Mengapa semua anak tahu kalau itu papa mamanya? Ambil contoh, anak adopsi. Nah, di situ saya belajar dari anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun sampai hari ini, saudara, kalau orang tanya kira-kira berapa anak, kalau saya hitung kira-kira 700-an yang manggil saya papa, saudara. Bayangkan. Nah, nggak ada satupun yang saya adopsi. Enggak. Tapi luar biasa. Hari Selasa sore yang lalu, tanggal berapa itu ya? Selasa. Tanggal berapa Selasa? 6. Ya, tanggal 6.
Saya kumpul dengan